Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kia Awanda Pria, NPM 23315017 dari Prodi Teknik Elektro 23A Universitas Teknokrat Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang termodinamika kimia. Yang pertama itu ada hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah pernyataan tentang hukum kekalahan energi. Hukum ini menyatakan bahwa jika jumlah panas delta Q mengalir ke dalam suatu sistem, maka energi ini harus tampak sebagai peningkat energi dalam delta U dari sistem dan atau usaha delta W yang dilakukan oleh sistem pada lingkungan sebagai persamaan berikut. Di sini delta U sama dengan Q dikurang W. Delta U ditandai perubahan energi dalam Joule, Q ditandai jumlah kalor, W ditandai usaha yang bekerja Joule. Lanjut. Ini adalah hukum-hukumnya. Kedua, ini udah masuk soal dan jawaban. Ada contoh soal nih. Kalor sebanyak 300 Joule ditambah pada sistem dan sistem melakukan usaha 2500 Joule pada lingkungan perubahan energi dalam sistem adalah diketahui kalor Q 3000 Joule, usaha W 2500 Joule. Ditanya perubahan energi dalam delta U nih. Ketemunya 500 Joule. Next, lanjut. 1.2 perubahan fasa dan panas latek. Perubahan fasa merupakan efek dari adanya salah satu sifat zat, yaitu wujud. Secara umum telah dikenal 3 kelompok fasa, yaitu fasa gas, fasa cair, dan fasa padat. Kalor laten atau yang disebut dengan panas laten adalah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud zat pada menjadi cair dan cair menjadi gas atau sebaliknya. Secara harafiah, perubahan fasa terjadi saat sebuah zat berubah dari satu wujud ke wujud yang lain. Ini panas laten, perubahan fasa dan panas laten. Lanjut. 1.2 perubahan fasa dan panas laten. Nih. Melebur dan membeku. Melebur adalah perubahan dari wujud padat menjadi wujud cair. Sebaliknya, perubahan dari wujud cair ke wujud padat dinamakan membeku. Q sama dengan M kali L. Keterangannya, Q ditandai jumlah kalor yang diperlukan atau dilepaskan selama proses pencairan atau pembekuan. M itu massa benda, L itu kalor lebur. Ini ada tabel tentang zat, air, alkohol nih. Kelihatan gak nih? Seng nih. Lanjut ya. Kali ini lanjut. Masih mengubah dan mengebun. Ini next saja, sama aja. Ini gimana ya? Sama aja nih. Lanjut. Menyuplin dan mengkristal. Menyuplin adalah peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya menyublim, yaitu pada kapur barus kamper yang disimpan pada lemari pakaian akan habis. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contohnya, mengkristal adalah padat, peristiwa perubahannya uap menjadi salju. Lanjut. 1.3 panas jenis. Panas jenis atau specific heat banyak kalor Q yang dibutuhkan untuk menaiki suhu
T 1 satuan massa atau M benda sebesar 1 derajat. Kalor jenis suatu benda menyatakan kemampuan suatu benda untuk menyerap kalor atau melepaskan kalor. Semakin besar kalor jenis suatu benda, semakin kecil kemampuan benda tersebut menyerap atau melepaskan kalor dan sebaliknya. Ini rumusnya C sama dengan Q dibagi M delta T. C itu ditandai panas jenis dan M itu ditandai massa dan Q ditandai jumlah kalor atau joule dan delta T perubahan suhu Kelvin atau Celsius. Lanjut kita pembahasan selanjutnya. Ini ada tabel jenis setiap benda, kalor jenis setiap benda. Nih. Air nih. Lanjut. Nih. Ini contoh soal panas jenis. Berapa panas yang dilepaskan jika 50 gram aluminium C sama dengan 100 Joule kilogram Kelvin turun suhunya dari 100 Celcius menjadi 20 Celcius. Ketahui ini cara mengerjakan panas jenis di soal. Ini udah kapasitas panas. Kapasitas kalor didefinisikan sebagai ukuran sebagai besar kalor yang dibutuhkan untuk menaiki temperatur suatu zat sebesar 1 Celcius atau 1 Kelvin. Tidak peduli berapa massa atau komponen zat tersebut. Dengan demikian, benda yang mempunyai massa M dan kalor jenis C mempunyai kapasitas kalor sebesar berikut. Contoh rumusnya. C sama dengan Q dibagi delta T sama dengan MC. C kapasitas jenis, M massa benda, C kalor jenis, Q jumlah kalor, delta T perubahan suhu. Lanjut. Nih. Ekspansi adiabatik. Proses adiabatik adalah suatu proses perubahan keadaan gas di mana tidak ada kalor Q yang masuk atau keluar dari sistem gas. Proses ini dapat dilakukan dengan cara mengisolasi sistem menggunakan bahan yang tidak mudah mengantarkan kalor atau disebut juga bahan adiabatik. Adapun bahan-bahan yang bersifat mudah mengantarkan kalor disebut bahan diatermik. Ini ada proses adiabatik ini mengikuti persamaan Poisson sebagai berikut. Jelasnya sini. Maaf ya. Inilah. Ini gambarannya. Lanjut. Soal lanjut. Ekspansi adiabatik. Ini ada soal dan jawabannya. Usaha sebesar 2 kali 10 pangkat 3 Joule diberikan secara adiabatik untuk mendapatkan 0,5 mol gas ideal monoatomik sehingga suhu mutlaknya menjadi 2 kali semula. Jika konstanta umum gas R sama dengan 8,31 Joule per mol Kelvin, tentukan suhu awal gas. Diketahui W itu 2 kali 10 pangkat 3 Joule dan T2 itu 2 T1 dan N sama dengan 0,5. Ini rumusnya, cara mencari suhu awal gas. Lanjut. Energi internal gas ideal. Energi dalam
Energi dalam adalah energi yang dimiliki oleh setiap molekul energi dalam untuk molekul monoatomik tuh nih ini ada cara-caranya. Usaha dan diagram P-Vigas. Pada pembahasan bab sebelumnya, Anda telah mempelajari definisi usaha. Usaha itu W yang dilakukan pada benda tegar, yaitu W sama dengan F kali S. Ketika gas tersebut dipanaskan, piston akan berpindah sejauh delta S karena gas di dalam tabung memuai dari volume awal V1 menjadi volume akhir itu adalah V2. Gaya yang bekerja pada piston adalah F sama dengan PA jika luas penampung piston A dan tekanan gas dalam tabung P berada dalam keadaan konstan. Usaha yang dilakukan oleh gas dinyatakan dengan persamaan W sama dengan PA delta S. P itu tekanan gas dan delta V itu perubahan volume dan W itu usaha yang dilakukan gas. Lanjut. Ini ada contoh soal usaha dan diagram PV gas. Suatu gas dipanaskan pada tekanan tetap sehingga memuai seperti terlihat pada gambar. Ini gambarnya nih. Tentukan usaha yang dilakukan gas 1 atm 150 N per M persegi. Diketahui P itu 2 atm nih 2 atm dan V1 V awal itu 0,3 dan V akhir itu ada 0,5 liter. 1 liter sama dengan 1 dm 3 sama dengan 10 min 3 cap nih. Lanjut. Lanjut lagi. Ini ada 2 transfer energi termis. Energi panas dapat dipindahkan ke atau dari suatu sistem melalui mekanisme konduksi, konveksi, dan radiasi. Panas adalah energi yang dipindahkan dari suatu sistem dengan temperatur yang lebih tinggi ke suatu sistem dengan temperatur yang lebih rendah, di mana keduanya mengalami kontak melalui tumbukan partikel penyusunnya. Contoh ini kan api ini atasnya tangan kita. Ini panas mengalir ke tangan, merasakan panas. Lanjut. Ini yang dimaksud konduksi. Mengalirkan. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat pengantar tanpa disertai perpindahan bagian-bagian zat itu. Perpindahan kalor dengan cara konduksi pada umumnya terjadi pada zat padat. Contohnya konduksi adalah memanaskan batang besi di atas nyala api. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan, kemudian ujung yang lain dipegang, maka semakin lama ujungnya dipegang semakin panas. Hal ini menunjukkan bahwa kalor atau panas berpindah dari ujung besi yang dipanaskan ke ujung besi yang dipegang. Konveksi. Contoh konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat penghantar yang disertai dengan perpindahan bagian-bagian zat itu. Pada umumnya, zat penghantar yang dipakai berupa zat cair dan gas. Ini contohnya, kita memasak air. Lanjut. Radiasi.
Radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui perantara. Untuk memahami ini, dapat kita lihat kehidupan kita sehari ketika matahari bersinar terik pada siang hari, maka kita akan merasakan gerah atau kepanasan. Ini contohnya, kita menjemur baju dari basah bisa menjadi kering. Ini contohnya radiasi ini ada contoh soal. Oh, ternyata sudah selesai. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang termodinamika kimia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.